Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari tanggal 30 Januari 2022, di penghujung bulan Januari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kelas spesial di mana kita akan mengupas lebih jauh seputar Wali Songo, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mendapatkan spill dari Pak Fajar nih ya, karena memang beliau ini memang sudah lama begitu ya berkecimpung di sejarah Islam yang masuk ke Jawa dan juga Wali Songo ini. Jadi nanti kita akan berbincang, kita akan ngobrol seputar sejarah Wali Songo. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga umat yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak termasuk umatnya yang memperoleh syafaat dari beliau. Baik, alhamdulillah di kesempatan siang hari, mungkin di sebagian wilayah Indonesia sudah masuk sore hari ya. Nah, ini kita akan berbincang lagi, akan melanjutkan lagi obrolan-obrolan, kemudian hal-hal yang sedikit terputus sepertinya ya di pertemuan sebelumnya tentang Wali Songo ini. Kalau kemarin kita sedikit membahas tentang siapa para Wali Songo ini, kemudian apa saja yang mereka lakukan, ya bahkan sampai dikatakan Wali Songo itu sebagai pihak yang meruntuhkan gitu Majapahit ya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin atau mengupas seputar apa, langsung aja kita tanya sama Pak Nur Fajarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Fajar, sehat-sehat Pak Fajar. Alhamdulillah, ini nggak biasanya kita kompakan. Kita nggak kompakan, biasanya sama-sama pakai belangkon. Iya, belangkon saya ketinggalan Pak. Saya baru sadar tadi ketinggalan di studio yang satunya gitu. Kalau di studio yang satunya lengkap berbagai macam tutup kepala itu ya. Biasanya ya, kan kompakan. jadi hari ini biasanya kita kompakan, udahlah kompakan belangkon, warna belangkonnya sama hitam merah juga ya. Udah kayak panitia ini sepertinya pernikahan. Panitia pernikahan udah jadi kayak pagar bagus saja Pak ya. Iya. Ini alhamdulillah Pak Fajar, yang terdaftar dalam acara ini itu ada sekitar 1.500-an peserta. Ini yang hadir masih di angka 220-an. Ya, 220-an. Yang lain mungkin sedang mengejar ke sini juga. Oke, Pak Fajar. Ini kita mau mengupas soal apanya lagi nih. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat akhirnya bikin akun TikTok ya. Bukan akun TikTok, konten TikTok ya. Saya bikin konten TikTok sedikit mengupas seputar punya semua dari Pak kita mau bahas seputar Wali Songo ini. Mau klik pekan lalu kalau nggak salah belum tersampaikan begitu ya. Saya pengen tanya gitu, sebenarnya mau dilanjut di kelas, tapi Pak Fajar kasih kesempatan Ahad ini kita bedah lagi gitu. Jadi langsung mau saya tanyakan, Pak Fajar, sebenarnya Wali Songo ini dai pribumi, atau ini kita awali ya diskusi kita, dai pribumi, dai yang memang asli orang Nusantara,
atau memang ada hubungannya dengan Timur Tengah atau dunia Arab, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya belum nyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ya. dikatakan Wali Songo ini asli pribumi ataukah apa namanya dari luar gitu ya. Tapi kita bisa melihat satu sisi memang kita ini bangsa kita ini susah sebenarnya kalau dikatakan yang orang asli Indonesia itu seperti apa sih gitu loh. Ya, jadi orang asli Indonesia itu seperti apa? Karena kan kita ini ya orang dari mana-mana sebenarnya. Ya, kita ini keturunan dari mana-mana dan apa namanya? Bahkan sampai pernah ini ya, saya tuh pernah guyonan suatu ketika itu Ustadz Felix itu diundang ke sekolah tempat saya mengajar itu di Bogor itu ya. Ya, temanya tentang Utsmani lah. Beliau kan sering mengisahkan tentang Muhammad Al-Fatih. Terus beliau itu cerita tentang bangsa Turki yang memang secara genealogi itu serumpun dengan bangsa Mongol, Cina, Korea, Jepang gitu ya. Karena kalau di runut itu kan nanti mereka itu keturunannya Yafet ya, Yafet bin Nuh. Ya putranya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan ada 3, ada Sam, ada Ham, ada Yafet gitu ya. Ya Sam itu bangsa Arab, Eropa, Ham itu bangsa kulit hitam Afrika, ya orang Berber. Ya walaupun orang Berber mengatakan orang Berber itu juga masuk Semit. Nah, terus Yafet ya, Korea. Terus beliau tuh bilang gini ya. Lah terus kalian ini keturunannya siapa? Ya karena beliau kan Cina. Dia bilang kalau saya keturunan Yafet. Ya kalau kalian keturunan siapa itu? Menurut saya nggak ada yang jawab. Saya kan paling belakang awal anak-anak itu. Saya jawab dengan keras. Kalau kita keturunannya Sam, dia bilang gitu. Walaupun kulit saya hitam. Ya biar bangga sedikit itulah. Tapi memang ya kita ini keturunan dari siapa-siapa. Kalau di runut itu kan Yafet orang-orang awal itu kan orang-orang ini ya, orang-orang bangsa Austronesia itu kan memang keturunannya Ham gitu ya. Ada saudara-saudara kita yang gelap. Terus kemudian kalau dulu ada orang-orang Yunan itu dari Cina migrasi ke sini dan makanya kemudian beberapa suku-suku di Indonesia tuh agak kecina-cinaan wajahnya. Dan kemudian disusul kemudian nanti orang Arab dan India. Nah ini yang jadi sebenarnya kita itu susah gitu ya. Maka dikatakan Wali Songo ini pribumi ataukah orang asing gitu ya. Ya kita tidak bisa mengatakannya seperti itu walaupun sebagian memang murni orang-orang Arab. Ya dan yang menariknya adalah mereka ini adalah para sayyid ya, para al-baitnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka orang-orang Arab, para sayyid ini jauh sebelum para Wali Songo datang ke Pulau Jawa itu sudah banyak juga di Nusantara. Gitu. Makanya kemudian nanti kita bisa melihat di kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara itu selalu menghubungkan nasab mereka itu dengan para sayyid. Terus menghubungkan nasab mereka itu masih ada hubungan dengan Iskandar Zulkarnain sehingga nanti nyambung ke Utsmani. Jadi sama-sama ini masih itu selalu seperti itu. Dan orang-orang ini para Wali Songo ini kan kalau selalu kita melihat selalu menganggap bahwa Sunan Kalijogo itu yang orang pribumi. Ternyata enggak. Karena ayah beliau Adipati Wilwatikta itu Muslim dan dia itu ternyata sayyid. Jadi sayyid yang kemudian diangkat oleh penguasa Majapahit waktu itu menjadi Sabandar di Tuban. Bahkan istri dari Adipati Wilwatikta ini itu keturunan dari Ronggolawe karena memang dulu ada semacam perjanjian ya ketika Ronggolawe itu kan memiliki jasa yang cukup besar ketika membangun awal-awal Mojopahit sebagai salah satu pengawalnya Raden Wijaya.
Tapi kemudian Ronggolawe itu kan kena fitnah, ya, kena fitnah sehingga kemudian dituduh memberontak dan dibunuh, dihukum mati. Nah, kemudian Raden Wijaya itu kan menyesal sampai kemudian mengatakan ya kekuasaan Toban itu praktis di tangannya Ronggolawe. Kita tuh juga menarik gitu ya, Ronggolawe itu awalnya kita itu mengira Ronggolawe ini ya agamanya Hindu seperti hanya Raden Wijaya ini kan tokoh Majapahit awal ya. Tapi Ronggolawe itu yang merupakan anak dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu dulu yang dimintai bantuan Raden Wijaya ketika Prabu Kertanegara itu memberontak dikudeta oleh Jayakatwang. Ya, saya ingat itu cerita ini kan dulu di Tutur Tinular. Kalau zaman dulu karena masih ingat dulu sering ikut nimbrung dengerin cerita ini di radio sama abah saya, Tutur Tinular itu kan tokoh-tokohnya itu. Ternyata Arya Wiraraja ini ada beberapa sejarawan yang mengatakan beliau ini Muslim. Jadi Islam itu sudah ada, ya sebenarnya sudah jauh ada ya. Jadi makam Siti Fatimah binti Maimun aja di era Erlangga. Nah, jadi Arya Wiraraja ini seorang bangsawan Mojopahit yang dia ini Muslim. Bahkan dia ini memiliki kekuasaan di mana itu di Lumajang. Itu ditemukan situs Beteng ya. Kalau di Lumajang itu terkenal. Itu situs Beteng itu pemakaman Islam era Mojopahit tertua di Jawa. Karena itu era Mojopahit awal dan memang diperkirakan itu adalah keturunan Arya Wiraraja. Nah, Arya Wiraraja kan punya anak Arya Dikara. Arya Dikara itu Ronggolawe itu ya, karena dia akhirnya nanti diangkat jadi Ronggo. Ronggo itu kayak naik gitu atau sir gitu ya, sir kalau di Inggris gitu ya, kesatria gitu ya. Ya jadi Ronggolawe gitu ya. Jadi beliau ini diperkirakan Muslim, makanya kemungkinan turun temurun itu penguasa di Toban itu adalah Muslim. Dan nanti memang juga kalau di ke atas juga Arya Wiraraja ini kemungkinan juga bukan, maksudnya masih ada hubungan juga dengan para sayyid, ya para sayyid ya, orang-orang Arab, imigran Arab yang memang datang di masa-masa itu. Ya, jadi ini ya orang Lumajang boleh bangga, orang Lumajang dan orang Toban boleh bangga. Ya ini masih ada. Jadi Sunan Kalijogo pun ternyata dia bukan orang murni orang Jawa kalau dikatakan pure Jawa ya. Walaupun memang tadi ya katakan ya etnisitas di Indonesia itu sebenarnya tidak ada yang darah murni itu jarang itu ketemunya gitu ya. Jarang ketemunya. Nah, jadi Wali Songo itu juga rata-rata seperti itu. Kemudian beberapa memang orang yang langsung datang dari sana, tapi beberapa yang lain itu memang sempat bersentuhan dengan penguasa-penguasa lokal di Asia Tenggara. Maulana Malik Ibrahim misalnya, kita pernah bahas di JKDN 1 itu kan dia dari Samudra Pasar. Terus sepupu beliau Maulana Ishak ayah dari Sunan Giri itu dari Malaka. Awalnya kan di Malaka dulu, kemudian beliau ke sini karena Malaka waktu itu sudah Islam walaupun menjadi Malaka itu dan Samudra Pasar itu ya karena politik kerajaan ya, kadang-kadang itu gabung Mojopahit, kadang-kadang enggak. Ya, terus kemudian Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan nanti putra beliau Maulana Ibrahim Asmoro yang merupakan ayah dari Sunan Ampel itu dari arah Campa. Ya, Campa itu Kamboja. Walaupun ada yang mengatakan Campa itu Aceh, tapi saya banyak juga akhirnya ngecek di beberapa buku nih Campa itu lebih ke Kamboja ternyata. Kamboja, Vietnam. Dan Sunan Ampel kan juga datang dari sana, ya. Sunan Ampel, kemudian ada juga beberapa itu yang datang dari Palestina, Sunan Ngudung atau Maulana Usman Haji dan putra beliau Maulana Jafar Sotik atau Sunan Kudus itu dari Palestina. Ya, tapi sebenarnya orang-orang kedatangan orang Arab ke Jawa itu sebenarnya bukan hal yang aneh gitu. Ya, kita kan masih ada kisah yang paling tua itu kan Sayyid Muhammad Al-Bakir atau Syekh Bakir itu kan dari
zamannya Ya. dari zamannya siapa itu Prabu Semaratungga yang salah satunya waktu itu membangun Borobudur atau Mataram kuno gitu. Sehingga kemudian kita ketemu makomnya di mana itu di Magelang gitu ya, di Gunung Tidar. Itu sebenarnya artinya orang-orang Arab itu sudah banyak. Makanya nanti di apa namanya di babat yang ditulis oleh Raden Ngabai Ronggowarsito ya. Babat itu kan kayak penulis sejarah ya. Ronggowarsito itu menulis memang Islam itu datang di era itu. Jadi eranya Prabu Semaratungga. Itu awal ya. Walaupun kalau nanti kita tarik ke awal lagi itu kan apa namanya catatan Ising gitu ya. Seorang biarawan Buddha yang apa sempat datang ke Kalingga. Kalingga itu di Pekalongan sekarang. Itu salah satu kerajaan tertua di Jawa. Itu ketika waktu itu ada kedatangan utusan Taje. Taje itu sebutan orang Cina untuk Raja Arab. Ya di masa itu, nah, di masa Kalingga itu diperkirakan ya zaman awalnya Bani Umayyah atau di era Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi kita bisa melihat Islam itu udah lama itu. Jadi nggak aneh, andai kan mereka pun orang Arab asli dari Arab juga orang Jawa juga tidak merasa aneh gitu ya. Jadi mereka itu bukan apa ya? Jadi ibaratnya sudah akrab, sudah biasa gitu ketemu saudara-saudaranya dari Jazirah Arab. Gitu. Jadi kalau dikatakan Wali Songo ini apakah orang Arab atau orang pribumi? Ya memang di masa awal kebanyakan datang dari sana, tapi mereka ini pun juga orang-orang yang sebenarnya sudah sangat mengenal kondisi geografis dan sosiologis Jawa gitu. Dan orang Jawa pun juga nggak kaget ya. Ya, makanya kemudian kita bisa melihat dakwanya juga luar biasa ya Wali Songo. Ya. Baik. Oke, makasih Pak Fajar. Ini pertanyaan yang kemudian nanti akan mana Islam itu kan masuk ke Jawa ya, karena dulu saya pernah ngobrol sama Pak Fajar soal Islamisasi Jawa itu. Ditemukan makam Siti Fatimah binti Maimun yang itu katanya merupakan makam tertua, tapi disebutkan bahwasanya yang mulai menyebarkan Islam di Jawa atau mendakwahkan Islam di Jawa itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya. Nah ini kronologinya seperti apa Pak? Atau mungkin urut-urutannya seperti apa? Oh yang ngomong Pak Fajar ini juga wali juga ternyata ya, baru tahu saya. Wali kelas ternyata. Wali murid dan wali kelas. 3 tahun jadi wali kelas. Wali murid juga ya, gelar walinya 2. Wali murid 4 tahun. Iya. Belum jadi wali santri aja. Iya, nah kenapa saya tanya begitu? Karena saya teringat dengan pertemuan kita di pekan lalu, saya mau tanya itu belum sempat. Benar kata di mana di dalam pemerintahan Sultan Agung itu kan akhirnya kisah-kisah Wali Songo ini kan kemudian dituliskan begitu ya, dan akhirnya disebut Wali Sana gitu, bukan Songo begitu. Nah, apakah nanti jumlahnya apakah benar-benar kemudian dari sana ke sana itu memang jumlahnya betul 9 atau mungkin lebih dari 9 Pak? Itu nanti pertanyaan kedua. Tapi yang Siti Fatimah binti Maimun mungkin bisa dijelaskan dulu. Siti Fatimah binti Maimun itu memang menjadi bukti arkeologis ya, yang memang paling tua. Walaupun Siti Fatimah itu dia masyarakat biasa. Ya, jadi beliau ini masyarakat biasa. Jadi memang itu ada bukunya saya punya dulu buku yang ditulis oleh orang Prancis ya, Ludwig Kalus namanya. Memang kerjasama dengan Sorbonne. Ya. Itu dulu saya itu lama tuh waktu itu beli bukunya itu waktu masih di Surabaya, masih waktu kuliah. Ya, jadi memang Siti Fatimah binti Maimun ini beliau ini masyarakat biasa. Masyarakat biasa, dan ini membuktikan bahwa Leran Gresik itu merupakan salah satu pemukiman Muslim tertua di Nusantara. Ya, bukan hanya di Jawa tapi di Nusantara. Ya. Mungkin orang tidak banyak tahu bahwa Leran itu
dulu itu pelabuhan besar. Jadi ada sejarah geologisnya juga bahwa memang muara Bengawan Solo itu dari tahun ke tahun itu semakin ke timur, semakin ke arah timur. Dulu awalnya itu di Leran. Makanya kemudian pelabuhan Gresik itu dulu di Leran. Tapi kemudian semakin ke timur nanti ke arah Ujung Pangka ya, ke arah mana? Ke Ujung Pangka. Sekarang kan dulu itu sebelumnya itu di sebelah timurnya Leran itu, lupa saya itu. Ya, jadi ke situ dan sekarang semakin ke timur ke Gresik sekarang akhirnya. Ya, nah makanya kemudian Leran itu banyak ditemukan bukti arkeologis gitu ya. Dan memang ada satu yang menarik itu nanti itu ada ledakan ya. Jadi kalau kita ini teori ini sebenarnya tercipta dari obrolannya teman-teman di JKDN, tim JKDN itu kan. Kita itu kan ada satu masa itu ledakan kayak ledakan budaya. Yaitu dalam hal ini Batu Nisan. Jadi dari Sabang kemungkinan juga di Ternate itu juga ditemukan yang sama. Jadi penyeragaman pola penyeragaman pola nisan gitu. Ya, itu sama semua. Ya, penyeragaman pola nisan gitu ya. Saya ketemu di Pulau Penyengat itu sama, di Banten sama, di di Aceh ya, juga sama. Jadi nisan-nisan bermodel bermodel Samudra Pasai. Ada juga yang mengatakan ini nisan bermodel di India itu Gujarat ya. Nisan-nisan Gujarati. Nah, inilah yang dulu secara sembarangan itu dikatakan oleh Christian Snok Hugronje atau Haji Gopar itu bahwa Islam dari Indonesia itu datangnya dari arah Gujarat. Itu padahal dia hanya serampangan aja melihat model makam gitu ya. Padahal kan teorinya nggak semudah itu, tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Tidak semudah itu Haji Gopar gitu ya. Makanya Haji Gopar ini teorinya itu sudah banyak dibantah bahkan oleh orang Belanda sendiri tuh. Ngawur aja itu Haji Gopar gitu ya. Di sini dijadikan referensi buku agama, Pak? Sebenarnya sih sudah mulai enggak sih Haji Gopar itu karena orang juga mulai kritis juga ya, orang-orang dosen-dosen sejarah di kampus-kampusnya juga mulai banyak yang kritis. Kenapa orang Belanda ini kita jadikan ini, padahal rujukannya banyak sekarang itu kan. Ya, rujukan tentang sejarah yang ditulis oleh baik itu sejarawan lokal maupun bahkan sejarawan luar negeri itu kan sudah banyak yang meruntuhkan teorinya Christian Snok Hugronje. Jadi memang beliau ini yang istilahnya Siti Fatimah binti Maimun ini yang tertua, yang bisa terbaca juga, ya bisa terbaca. Jadi kan ada ya saya kira di sekitar makam kalau kita ke Leran itu banyak. Tapi masalahnya banyak di antara makam-makam ini tidak ada keterangan gitu. Hanya makamnya Siti Fatimah yang ada. Bahkan kalau bisa dikatakan ada juga yang lebih tua gitu ya, yaitu di Lobu Tua di mana di Barus ya, itu kan Tapanuli. Di Barus Tapanuli itu diperkirakan lebih tua. Karena memang Barus itu sudah pelabuhan yang ya kita bayangkan ya, Barus itu kan penghasil kapur barus ya. Kapur barus itu bahkan sudah dipakai di zaman Firaun. Sehingga sampai kata kafur itu muncul di kosakata kafur. Itu kan kosakata Melayu, satu-satunya kosakata Melayu yang muncul di Al-Qur'an gitu. Jadi sampai dipakai di bahasa Al-Qur'an gitu. Ya, itu kan kalamu luar biasa gitu. Jadi Barus itu bahkan itu di masa kemungkinan di masa Khulafaur Rasyidin ada makam-makam di situ. Kaum muslimin di era Khulafaur Rasyidin, tapi tidak ada keterangan. Nah sejarawan kadang-kadang lihat arkeolog itu kan ya yang ada keterangan. Bahkan walaupun itu kan era Erlangga ya. Terus kemudian kalau dikatakan penyebar Islam tertua ulama ya, nanti kan Maulana Malik Ibrahim itu juga karena itu juga ada keterangan. Maulana Malik Ibrahim itu kan
Ya, Maulana Malik Ibrahim itu kan beliau itu di era Samudra Pasha ya. Iya. Itu juga karena ada keterangan. Ya, udah ada keterangan walaupun ada yang mengatakan di buku itu juga ditulis ada yang lebih tua dibandingkan Maulana Malik Ibrahim, yaitu makamnya yang di Kediri itu siapa Mas Dias, lupa saya. Mbak Wasil. Saya Maulana Samsuzen. Saya Maulana Samsuzen. Saya Maulana Samsuzen itu muncul di babat yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Tapi masalahnya Jayabaya. Ya, itu dianggap gurunya Prabu Jayabaya. Walaupun memang kalau dikatakan lebih tua, masanya lebih tua eranya Siti Fatimah binti Maimun. Nah, cuma masalahnya nisannya Maulana Samsuzen itu diubah. Jadi pernah mengalami pemugaran dan tahun yang tertera di situ itu tahun pemugaran. Jadi nisan aslinya sudah tidak ada. Ya, jadi makanya kemudian kesepakatan sebagian besar sejarawan itu ya, dilihat dari sisi itu, ya adanya keterangan itu ya Maulana Malik Ibrahim, walaupun kita tahu kalau kemudian berlandaskan babat atau mungkin kalau kita nanti dari folklore masyarakat, naskah-naskah Jawa itu kemungkinan ada yang lebih tua. Ya tadi ya, saya Maulana Ahmad Al-Bakir itu umur dia di usianya usia kedatangannya itu kan zaman Mataram kuno, jauh sebelum era. Jadi kalau kita lihat Jawa itu kan awalnya pusatnya di Jawa Tengah. Ya Jawa Tengah kan, Kalingga, terus Pekalongan, terus kemudian turun di Magelang sekarang, ya sampai kemudian turun di kawasan Jogja, Solo, sampai kemudian ada karena peperangan dan bencana alam, kemudian pindah ke Empu Sendok itu memindahkannya ke mana itu? Memindahkannya itu ke Jombang, ya. Ke Jombang sekarang gitu ya. Jombang, terus kemudian nanti itu di zamannya Erlangga itu kan pusat kekuasaannya itu di daerah saya itu, ya di daerah mana Sidoarjo. Ya makanya kemudian candi-candi di era Mojopahit itu sebenarnya bukan itu candi pemugaran sebenarnya. Ada yang mengatakan candi daerah Mojopahit itu sudah ada sejak zaman Erlangga, tapi terus dipugar oleh dinasti-dinasti selanjutnya. Ya, kemudian kan setelah itu ke Kediri, balik ke Kediri kan. Kediri, terus kemudian Singosari, Malang, kemudian ke Troloyo, ya, ke Trowulan ya. Jadi sebenarnya ini ada yang mohon maaf, kepencet itu. Ada yang kepencet, mohon maaf ya. Jadi ya, kemudian ke Mojokerto ya, Trowulan itu terakhir ya. Ya jadi ini makanya kemudian awal itu para hamil dakwah awal itu ya di Jawa Tengah. Walaupun nanti itu pusat-pusat keislaman itu di area pesisir. Wah itu ya, di area pesisir itu itu. Karena memang ini area yang sangat terbuka untuk ide. Dan di zaman kedatangan para wali Songo dan kemudian di era kedatangan wali Songo dan kemudian itu kan bertepatan dengan masa akhir Mojopahit ya, di mana terjadi peperangan perang Paregreg gitu. Jadi perang Paregreg itu perangnya itu terjadi di pedalaman. Bayangkan orang Mojokerto perang dengan Banyuwangi dan kemudian direcoki orang Tulungagung gitu. Ceritanya itu gitulah. Karena memang waktu itu perangnya itu di situ. Itu akhirnya tuh bikin jengkel penguasa-penguasa pesisir karena pusat ekonomi itu kan di pesisir ya. Pesisir itu kan yang berhubungan dengan dunia internasional dan banyak penguasa pesisir itu yang Muslim. Ya, Surabaya gitu ya. Ada siapa namanya adipatinya itu itu yang jadi taman itu sekarang Ki Ageng Bungkul, kemudian Gresik. Itu makanya mereka itu kesal gitu ya. Ini yang berantem itu orang pedalaman kita yang punya efek gitu ya. Waktu itu gitu ya. Karena memang kemudian alur lalu lintas
di Bengawan Solo dan Kali Berantas itu jadi nggak aman. Nah, itu kan mereka ngambil sumber daya alam dari dalam kan, terutama nanti beras kan. Karena beras itu menjadi sumber daya alam yang paling banyak diperjualbelikan di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita itu rempah-rempah itu sebenarnya kenapa kemudian rempah-rempah itu diekspor itu karena sebenarnya murah di Indonesia, di Nusantara, di Asia Tenggara itu murah karena yang paling terbesar ini terbesar itu beras sebenarnya, beras, garam, ikan asin. Ya, jadi itu Mas. Terus yang tadi yang kedua jumlah wali itu banyak sebenarnya. Ya, jadi enggak, walaupun yang kadang-kadang kan kita itu yang utama ya, walaupun sebenarnya yang paling itu banyak. Jadi coba ya kita mau, saya tuh masih ingat itu ya, masih ingat kalau dulu ziarah wali dari kampung saya tuh waktu SMA itu pertama ke Bungkul, kemudian Sunan Ampel. Di kawasan Ampel itu sebenarnya juga banyak kan murid-muridnya Sunan Ampel, yang ada juga yang mereka tuh setelah menyebarkan Islam kemudian balik lagi ke Ampel dan wafat, atau mereka punya ibaratnya memiliki istilahnya itu wasiat untuk dimakamkan di Ampel. Itu kan banyak di sekitar Masjid Ampel itu ya. Jadi nggak hanya Sunan Ampel di situ. Terus kemudian ke Maulana Malik Ibrahim itu aja sudah 3 ya. Kemudian ke Sunan Giri itu juga banyak. Ya, karena Sunan Giri itu saya tuh kebetulan ya saya masih ingat betul itu beberapa kali ziarah kan, kalau di makam para wali itu kan tertutup ya, Kodaromo ya, pernah beberapa kali ziarah itu pas kebetulan makamnya itu dibuka. Jadi penutup kayunya itu dibuka ya. Jadi ternyata sama lah kalau kita kemarin ke Banten itu kan kita sempat masuk ke makamnya Maulana Hasanuddin itu yang tertutup kayu. Jadi di situ tuh kan ada Sunan Giri dan istri dan juga putra-putra beliau yang melanjutkan dakwahnya. Nah, dari Giri biasanya itu ya, dari Giri terus ke terkadang di sekitar Giri itu ada juga itu adiknya Sunan Ampel dan sepupunya Sunan Ampel ya, termasuk yang dimakamkan di mana? Di Masjid Kemang Kuning Surabaya itu kan juga ada, itu masih saudaranya Sunan Ampel. Itu banyak sebenarnya kan. Ya itu mereka itu juga para hamlud dakwah ini di awal ini. Terus kemudian nanti tuh kita ke Derajat itu kan putranya Sunan Ampel, Sunan Derajat. Terus kemudian ke mana? Ke ini di mana itu kalau Derajat, terus kemudian ke Brondong itu ayahnya Sunan Ampel, Maulana Ibrahim Asmorokondi. Saya masih ingat itu masjidnya itu, karena masjidnya itu punya tempat wudhunya tuh kayak ini loh, jedingan itu loh, besar seger itu. Kalau di situ tuh bahkan ada kamar mandinya banyak itu kalau udah sampai situ kan panas itu, mandi biasanya, seger airnya. Padahal itu dekat laut. Ya, jadi itu Brondong, terus kemudian Toban. Nah, Toban itu ada juga yang agak naik ke atas, itu saya belum pernah ke sana. Ya, di Toban itu yang dekat alun-alun itu kan Sunan Bonang itu. Ya, ke Toban, terus kemudian karena dulu itu rombongannya anak SMA ya, bukan rombongan biasanya kan ibu-ibu ya, atau ya orang-orang yang udah sepuh gitu ya. Karena waktu itu saya ikut rombongan SMA itu. Biasanya kan dari Toban itu langsung ke mana, ke Kudus, nginep di Kudus. Tapi waktu itu saya tuh langsung naik ke Muria. Tapi sebelumnya tuh saya masih ingat itu di tepi jalan perbatasan Tuban Gresik itu, sebenarnya Tuban Rembang. Kalau nggak salah sudah masuk Jawa Tengah itu. Saya masih ingat itu di situ tuh ada petilasan. Petilasannya Sunan Geseng. Sunan Geseng itu muridnya Sunan Bonang. Jadi satu perguruan sama Sunan Kalijogo. Itu zaman itu karena belum ada foto ya. Ya maksudnya HP kamera, HP aja belum ditemukan. Saya masih ingat itu SMA itu. Itu tuh jadi Sunan Geseng itu tiap malam itu memang pinggir laut. Jadi kalau kita di atas bukit itu kelihatan itu laut Jawa. Jadi Sunan Geseng itu selalu istirahat di situ, Qiyamul Lail di situ. Di atas batu besar gitu. Itu ada bekas sujudnya.
Ya masih ingat itu. Itu masih ada sebenarnya kalau kita lewat situ itu ada itu. Ya. Jadi ada di situ. Jadi itu bekas sujud. Benar-benar bekas sujud itu. Ya, jadi luar biasa itu ya. Jadi Sunan Geseng namanya. Alam makamnya di mana? Saya belum tahu makam beliau itu di mana. Ya, terus ke Muria. Muria itu kan anaknya Sunan Kalijogo. Muria udah berapa? Tadi saya nggak ngitung, di tangan saya nggak ngitung tadi. Muria, terus kemudian ke Kudus. Ya, petilasan itu sama dengan makom. Nah, ke Kudus, habis Kudus ke Demak. Ya, Demak itu juga di situ kan selain makamnya Raden Fatan juga ada beberapa makam wali juga. Ya, muridnya Sunan Kalijogo, muridnya. Terus kemudian ke Kadilangu itu masih di dalam kota Demak, makamnya Sunan Kalijogo. Terus kemudian kita tuh bablas ke Cirebon. Cirebon biasanya tuh habis Cirebon Banten itu langsung ke Ciamis. Nah, ini yang menarik, di Ciamis itu ada makam di tengah danau itu. Memang ternyata tuh nggak ada hubungannya dengan Wali Songo, tapi termasuk ulama juga. Ya, itu salah satu orang yang menyebarkan Islam di tanah Sunda. Ya, kalau ada legenda Kian Santang itu ada 3 katanya. Kian Santang itu ada 3. Kan di legenda Sunda itu Kian Santang itu katanya berguru ke Baginda Ali gitu ya. Baginda Ali itu ada 2. Kalau Kian Santang, jadi Kian Santang itu ada 1 putranya Prabu Siliwangi yang berarti itu pamannya Sunan Gunung Jati, pakliknya ya, kalau orang Jawa bilang itu pakliknya karena adik ibunya, pakliknya Sunan Gunung Jati. Terus Kian Santang itu yang di Ciamis ya, Banjar Ciamis. Satu lagi itu ada Kian Santang itu diperkirakan putra dari Raja Tarumanegara. Jadi itu yang paling tua itu yang itu Tarumanegara. Nah, kalau dikatakan Baginda Ali itu siapa? Kalau yang dari Tarumanegara ini, ya itu perkiraan itu ketemu Sayyidina Ali karena orang Sunda itu nyebut beliau ini Haji Purwa. Jadi orang Sunda pertama yang naik haji. Nah, kalau Tarumanegara itu kan sezaman dengan masa Khulafaur Rasyidin. Bisa jadi diperkirakan orang ini yang pernah ketemu Sayyidina Ali. Adapun yang 2 itu ketemu Maulana Aliyuddin namanya. Maulana Aliyuddin itu makamnya di Banten. Kita belum sempat ke makam beliau. Itu ada di atas gunung. Ya, di atas gunung itu ini makam Maulana Aliyuddin itu. Ya, terus kemudian ya banyak lah kita itu ke bawah ya. Bahkan di daerah mana kalau kita masuk habis kalau kita ke mana Parangtritis itu kan kita masuk habis pintu tiket itu kan di sebelah sini bukit-bukit itu ada juga makam itu juga ada yang mengatakan itu era para wali di era Wali Songo juga. Ya, ada yang mengatakan saya Maghribi atau namanya itu banyak. Ada namanya saya Bela Belu namanya. Ya, alam nama aslinya siapa saya lupa saya itu orang situ nyebutnya. Ya, termasuk nanti terakhir itu ke Klaten ya, yang paling ke Magelang, ke mana makomnya Syekh Subakir, terus ke di Klaten itu ada Jabal Kat ya. Kalau kemarin rame-rame tempat jin buang anak itu kan kita itu selalu di kalangan orang kita itu di suku-suku di Indonesia itu kan selalu dulu orang tua itu nyebut tempat yang seakan-akan jauh banget. Kalau orang Jawa Timur kan selalu gitu ya, Jabal Kat tuh. Dulu sandal kentir ke sungai itu kan hanyut di sungai itu kan bilang aduh jauh itu sandalnya udah sampai Jabal Kat gitu. Atau kita main layang-layang kena putus kena angin nggak ketangkep itu kan wis Jabal Kat udah sampai Jabal Kat gitu. Ya kita dulu saya kecil itu Jabal Kat itu di Mekah sana ada Jabal Kat namanya Jabal Kat itu. Ternyata di Klaten ternyata ya. Ya itu Jabal Kat itu kan orang-orang kalau dulu ziarah wali itu ya. Sampai terakhir itu biasanya karena ngambil jalur selatan, terakhir itu yang diziarah itu ke Troloyo. Dulu menduga makom ya, tapi ternyata makam. Saya dulu dukanya makam, ternyata makom. Makomnya Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Iya. Maulana Ahmad Jumadil Kubro itu sezaman dengan Maulana Malik Ibrahim.
Ada yang mengatakan kakeknya Sunan Ampel itu beliau. Makamnya itu di Wajo, di Sulawesi Selatan. Ya, yang kemarin kita ceritakan kan waktu kita ke Makassar tuh, yang ada ketua dari mana Goa ya, yang mengisahkan tentang Ila Galigo itu ternyata ada hubungannya juga dengan Maulana Ahmad Jumatil Kubro. Ya. Maulana Ahmad Jumatil Kubro itu dan di situ juga kemarin saya juga ngobrol sama ada apa namanya yayasan di tempat saya ngajar itu. Ziarah ke Demak itu ternyata di situ tuh kan ada di Trowulan itu kan ada ini ya di Troloyo itu ada makam itu panjang itu katanya makam dari apa namanya Maulana Usman Haji ayahnya Sunan Kudus itu kan karena Syahid Syahid di dia sahidnya di Mojo Agung tapi ada yang mengatakan dia dimakamkan di situ plus kuda-kudanya plus tombaknya. Jadi panjang itu, panjang. Ya, tapi di Masjid Demak itu ternyata ada makamnya juga. Oh alam bisa apakah yang di situ tuh juga makamnya juga? Apa hanya makam kudanya sama tombaknya? Oh alam bisa. Itu jadi makamkan di situ di Troloyo itu ada makam panjang sebelahnya. Jadi dekatan dengan Troloyo itu kan makam Islam. Nah, kalau bicara Troloyo itu nisannya yang paling unik ya karena nisannya itu berbeda dengan nisan di Indonesia pada umumnya di masa Islam. Ya, cuma akhirnya kemudian sejarawan bilang ya ini nisan di Troloyo itu menunjukkan bahwa ini adalah makam keluarga kerajaan Mojopahit yang telah masuk Islam. Karena memang di belakang nisannya itu ada lambang Surya Mojopahit tapi tidak bergambar Dewa Siwa, tapi di situ ada tulisan La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah keluarga raja tapi sudah masuk Islam. Tapi ya kadang kan kita tahu kan Arya Wiraraja aja yang selalu kita anggap sebagai apa namanya bisa dikatakan sebagai kingmaker kan? Kingmaker yang menasihati Raden Wijaya sehingga bisa kemudian dia jadi raja Mojopahit itu Arya Wiraraja. Kalau dikatakan Arya Wiraraja ini sudah Islam ya. Dia itu Muslim berarti udah tua banget itu Islam di Jawa itu. Jadi gitu. Oke. Panjang ini. Panjang banget. Kalau nanti kelasnya seperti apa ini sih? Nah itu dia. Ya. Ini kan baru spoiler ya. Baru spoiler. Ternyata sudah penjelasannya udah panjang ini. Padahal pertanyaan tadi saya juga belum jawab lagi satunya. Tapi sebelum nanti kita ke sana, karena ini menjelang pukul 15 juga, ini ada info tentang kelas kita yang akan dimulai tanggal 5 Februari nanti ya, akan kita mulai 5 Februari sore. Jadi informasinya seperti ini. Baik, silakan diputar. Ya, Mas Iqbal atau Mas Agung bisa muterin video atau teaser kelas kita. Belum ada nih. Iya, belum muncul. Sebentar. Jawaban lengkap bagi Anda yang mencari kisah dakwah Wali Songo. Siapakah sebenarnya para Wali Songo dan dari mana mereka berasal? Seperti apa dakwah Wali Songo hingga dikatakan sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit? Dan seberapa besar dampaknya dalam syiar Islam di Nusantara? Ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah dai pribumi, namun ditemukan juga silsilah keturunannya hingga Nabi Muhammad SAW. Yuk ungkap faktanya dalam eksklusif History Class JKDN Academy batch ketiga, Jejak Wali Songo yang Terkuburkan, bersama Pak Nur Fajarudin MPD.
sejarawan muslim dan scriptwriter film JKDN, setiap hari Sabtu dan Ahad sore via Zoom Meeting. Investasi kelas normal sebesar Rp330.000. Daftar sekarang dan gunakan kode kupon WALI9 untuk mendapatkan harga early bird sebesar Rp149.000 selama bulan Januari dan harga diskon sebesar Rp190.000 di bulan Februari. Ayo belajar sejarah peradaban Islam di negeri sendiri bersama JKDN Academy. Nah itu tadi Pak Fajar ya. Spoiler lagi kelas kita gitu ya. Oke, saya mau membaca ini deh pertanyaan yang sudah masuk ini. Ini di akhirnya ada pertanyaan menarik yang panjang ini. Raken Sancang, kalau tidak salah saya dengar di kuliah Ustadz Salman menjadi salah satu panglima perang dari pihak Sayyidina Ali. Di mana ini? Sebentar. Ini chatnya dari Unicode, kawan-kawan masuk nih. Ya, menjadi panglima perang dari Sayyidina Ali di perang Siffin. Nah ini gimana Pak Fajar nih? Ya ini masih debatable ya. Karena tadi ya Kian Santang itu ada tiga tadi ya. Memang ini sumbernya memang dari cerita rakyat orang Sunda. Jadi memang kita belum menemukan sumber tertulis dari ini ya, back to back dari sana, dari Arab. Tapi memang kalau keterlibatan orang-orang keturunan Nusantara di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin itu ya hingga hari ini yang paling terkemuka itu adalah pasukan penjaga ini, pasukan penjaganya pasukan penjaga Baitul Mal. Ya itu orang-orang Zababija atau Zababija. Ya memang ini orang-orang keturunan pelaut Nusantara. Ya memang, tapi kan orang Arab itu kadang-kadang generalisir ya. Jadi ya kita nggak tahu Nusantara bagian mana karena kita luas banget gitu ya. Dan memang istilahnya pelayaran dari Nusantara ke Jazirah Arab itu memang sudah terjadi jauh sebelum era Islam. Dan memang sudah ada orang-orang Nusantara itu yang berkoloni dan tinggal di wilayah pesisir Jazirah Arab. Ya mungkin penelitian lebih lanjut aja gitu. Karena kalau kita melihat orang-orang Arab yang semakin ke selatan itu wajahnya juga mirip-mirip orang kita gitu loh. Oh. Ya jadi kalau dulu ini cerita bude saya yang pernah lama jadi TKI di Arab Saudi. Orang-orang Arab sendiri, Arab asli ya. Jadi kalau dia bilang kalau ada orang Arab yang cantik, tinggi, besar itu kadang-kadang kalau mereka itu orang Mesir, orang Suriah. Orang-orang Arab Utara, orang Syam ya, yang memang mereka ini kan dari awal juga ketemunya Romawi. Orang Arab Saudi sendiri biasanya perawakannya kecil mereka. Dan kalau kita pernah melihat kalau kita ini ya Yaman, Oman itu kan orang-orangnya juga sekilas itu mirip kita. Di Zanzibar itu masuk Kenya, tapi memang kebanyakan di situ orang Arab gitu ya. Itu juga wajah-wajahnya mungkin mirip kita gitu. Saya nggak menyebut mirip saya ya. Ya orang-orang Yaman itu kadang-kadang istilahnya itu gitu lah. Ya, jadi ya kemungkinan memang ada seperti, walaupun kalau semakin ke sini itu banyak ya orang-orang di Arab Saudi itu yang menikah dengan orang Suriah, orang Palestina gitu. Sehingga memang kemudian seakan-akan kayak semakin mirip orang sana gitu. Iya. Secara etnografinya. Dan kita kan sendiri ya kalau kita melihat orang kita ya, kalau kita lihat orang Indonesia itu kan beberapa etnis itu kan ada etnis tertentu yang memang wajahnya itu Arab banget gitu loh. Arab ya, wajah Arab, walaupun mereka itu dikatakan ada enggak gitu. Enggak ada sama sekali gitu. Ya orang-orang Melayu, orang-orang Aceh gitu ya. Bahkan teman-teman kita di Indonesia Timur, saudara kita di Indonesia Timur itu ada loh yang wajahnya itu mirip orang Arab gitu ya.
Ya kan, di NTT, di Maluku, di Papua itu ada yang seperti itu. Iya. Orang-orang Makassar itu, saya dulu masih ingat karena punya tetangga itu orang Makassar itu wajahnya mirip-mirip Arab itu. Walaupun kalau ditanya ada ini enggak ada gitu. Ya mungkin beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi ini kan kayak semacam hubungan ya kalau dalam apa etnografi ya. Jadi memang istilahnya itu percampuran etnis dan sebagainya. Ya, dan apa tadi itu ya, apa pertanyaan tadi ada yang nanya itu saya jawab langsung aja lah. Iya. Wali sana itu ya, wali sana itu. Jadi memang wali sana itu wali itu saya tanya juga Pak. Iya. Saya tahan dari minggu lalu itu. Iya. Wali itu kan jadi wali yang mulia sebenarnya. Sana itu mulia. Wali yang mulia walaupun kemudian kepleset lidahnya orang Jawa tuh ya. Jadi Wali Songo. Karena ini sebenarnya sih bukan jumlahnya 9 tapi Songo itu angka tertinggi dalam mitologi Hindu sebenarnya. Jadi kan masih jadi orang-orang Jawa itu apa ya? Jadi mereka itu menganggap mulia berarti Songo gitu loh. Songo gitu ya, Wali Songo gitu ya. Jadi memang mereka ini wali ya. Walaupun wali itu walinya ini sendiri apakah mereka itu wali dalam hal pemimpin wilayah, ada kemungkinan iya, karena istilah Wali Songo itu kan baru muncul di zamannya Sultan Agung Hanyakrokusumo. Iya, betul. Sultan Agung ini memang guru beliau itu kan masih keturunannya Sunan Tembayat ya. Sunan Tembayat itu muridnya Sunan Kalijogo. Dianggap sebagai salah seorang ulama yang mengislamkan wilayah Mataram. Ya, wilayah Jogja sekarang itu. Ya, jadi wali jadi masuk di era Wali Songo ya. Jadi wali ini bisa jadi pemimpin karena kita tahu juga ya, pemimpin ini tidak mesti dan ini konsep pemimpin di Jawa itu sebenarnya kadang-kadang agak cair dibandingkan kalau kita di fikih siasa kan wali itu ya pemimpin setara gubernur gitu ya. Tapi dalam hal ini bisa jadi wali itu juga pemimpin seperti itu karena bisa jadi ada di antara mereka itu kan yang menerima kepemimpinan. Ya. Saya itu baru beberapa tahun yang lalu itu ya. Saya baru tahu hari jadi Kota Gresik itu, Kabupaten Gresik itu berdasarkan penyerahan kekuasaan dari Nyai Ageng Pinate ke anak angkatnya Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri, iya. Jadi ini kan kayak, saya dalam hati ini momennya keren berarti. Jadi seakan-akan ini kayak Baiat Aqobah itu loh. Penyerahan kekuasaan. Jadi Nyai Ageng Pinate itu penguasa kota itu loh. Jadi dan Sunan Giri berarti dulu diserai kekuasaan gitu loh, bukan hanya sekedar orang yang berdakwah. Dan itu jadi akhirnya kan jadi momen hari jadi sebuah wilayah kabupaten kan. Jadi, itu tuh di sini tuh. Jadi ini loh gitu. Nah, terus kemudian ada juga wali itu yang memang dianggap pemimpin dalam hal ya ini juga konsep yang hanya muncul di Jawa gitu ya. Jadi ulama itu sebagai pemimpin. Makanya nanti di mana di bukunya Ong Hok Ham itu mengatakan sebenarnya pemimpin pertama di Jawa, itu adalah para pendeta. Gitu. Makanya nanti raja itu kan ada namanya tanah perdikan. Tanah perdikan itu tanah bebas pajak yang diberikan kepada sebuah desa yang desa itu dipimpin oleh pendeta dan biasanya ditandai adanya candi. Entah itu candi itu untuk sebagai peribadatan, apakah candi itu sebagai tempat semedi, apakah candi itu sebagai tempat perabuan, ya, ataukah candi itu sebagai tempat sekolah. Ya. Nah, era ini dan sistem ini kemudian masih terjadi di Jawa setelah Islam datang. Makanya kemudian ulama itu ya. Jadi secara struktural di kampung-kampung di Jawa itu pemimpin tertingginya itu ulama.
Ya, apalagi nanti di zaman Mataram Islam, ya Mataram Islam sampai daerah Jogja itu memang ada desa-desa tertentu yang memang juga tidak diambil pajaknya oleh Kesultanan, karena di situ dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan Islam. Ya, ada makanya ada Patok Negoro, ada kemudian kalau di daerah apa dulu Pangeran Diponegoro itu di apa itu kampungnya Pangeran Diponegoro itu Tegalrejo. Nah, Tegalrejo itu kan merupakan pusat pendidikan Islam dan itu dihormati oleh Kesultanan. Nah, sampai kemudian muncul apa namanya struktur ketiga para priyayi, walaupun para priyayi ini sebenarnya tunduk ke ulama. Jadi umarok itu masih tunduk ke ulama. Ya, dan nanti ada yang struktur yang ketiga yaitu Amtenar, itu muncul di zaman Belanda. Makanya kalau hari ini kalau kita mengamati desa-desa di Jawa itu struktur itu masih ada, masih membayangi gitu. Masih membayangi gitu. Di kampung saya itu di Sidoarjo ya kan, orang desa saya itu namanya Desa Punggul itu ya. Itu konstelasinya itu menarik gitu ya. Jadi kampung saya kan ada 3 pedukuhan. Lah pedukuhan tempat saya tinggal itu di Ngut itu selalu dianggap sebagai itu pedukuhannya ulama. Oh. Jadi apa namanya selalu lurah itu yang bertarung itu dari 2 pedukuhan sebelahnya, Pandewatan sama satu lagi itu Punggul itu selalu lurah itu selalu dari situ, dan mereka itu faktor kemenangan itu ditentukan duku saya. Jadi nanti siapa yang ada ulamanya ya, didukung oleh ulamanya ini menang. Ya, dan memang mudin itu ya. Kalau di Jawa kan mudin itu selalu dari duku saya. Dan baru tahun ini saya itu baru kaget itu ternyata lurah itu dari duku saya. Wah, baru kali ini ulamanya naik ini berarti. Itu benar itu. Luar biasa. Memang waktu kemarin itu basisnya itu masjid beneran. Ya. Basisnya itu dari masjid. Memang beliau itu ibaratnya kayak semacam ini ya, kayak ibaratnya toko-toko priayinya itu udah habis lah, priayi kampungnya itu. Nah, terus ini siapa ini yang jadi lu sampai 5 itu calonnya itu. Saya kemarin cerita orang tua saya itu, Umi itu cerita sampai 5 itu. Nah, ini yang paling kuat itu ternyata dari kampung saya, iyalah basisnya masjid itu. Dari masjid ke masjid menang itu. Jamaah Yasin tahlil, apalagi yang paling militan kan jamaah Yasinan ibu-ibu itu. Wah, udah menang udah itu. Ya, ini dari kampung saya, dari duku saya ini. Ini masih terjadi kita bisa mengamati itu. Jadi bisa jadi wali itu ya memang betul-betul itu. Ulama. Makanya secara sosiologis itu kadang-kadang kita masih bisa melihat itu kalau ini tinggalan itu menarik gitu kalau kita bicara. Jadi hampir mirip di masa-masa Khulafaur Rasyidin gitu. Jadi ulama itu benar-benar menjadi pemimpin ya, walaupun wali yang kedua itu karena mereka ini waliullah ya, waliullah kekasihnya Allah. Nah, tapi kalau yang ini itu memang ya iya gitu ya, mereka ini orang-orang yang ibaratnya mengabdikan hidupnya pure 100% untuk mengislamkan orang-orang yang belum Islam di wilayah yang cukup luas itu ya. Kita ini kan ya lebih luas dibandingkan kalau digabungkan wilayah Syam itu ya, Suriah, Lebanon, Yordania, terus satu lagi itu Palestina. Itu kan kalau dibandingkan dari luasnya Pulau Jawa kan nggak ada apa-apanya. Iya. Kita itu kan kalau Jawa itu dihitung mulai dari Banten sampai Banyuwangi, apalagi nanti sampai Madura dan kepulauan di sekitarnya kan. Kangean itu aja sudah di utaranya Bali. Nah, itu kan mengislamkan orang segitu banyak dan hampir sampai hari ini tetap Muslim, itu kan ya memang orang-orang yang luar biasa ya. Ya, maka nggak salah kalau kemudian di Serat Wali Songo itu juga digambarkan keistimewaan gitu. Ya, keistimewaan para wali ini yang selalu orang menganggap ya kita bicara ini bukan suatu hal yang mustahil itu ya. Yang mustahil itu. Karena ya ini orang yang ya karoma itu pasti ada lah, karoma ya. Ya karoma ya. Kalau hanya sekedar menghentikan hujan itu, atau dulu itu kan apa karomanya ini ya, kalau kita ke
makamnya Sunan Giri itu di depan itu ada telaga. Katanya itu telaga itu baru tercipta itu ketika dulu pesantren Giri itu atau Giri Kedaton itu sedang dikepung oleh prajurit Mojopahit. Tiba-tiba muncul danau gitu. Kayak benteng alam, alam disop gitu. Kan kita nggak inilah. Ya, nggak mengatakan ini suatu yang mustahil gitu ya. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah gitu. Ya, kalau ada mistis ya bisa jadi ada gitu. Walaupun nggak selalu, nggak tiap hari gitu, nggak tiap hari. Ya tetap ada bukti-bukti fisik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam lah. Oke. Apa namanya? Istilahnya itu spoilernya terlalu banyak ini. Iya. Ya soalnya bikin penasaran juga kan kalau ternyata kita kalau kita membahas itu akhirnya muncul semua gitu Pak. Fakta-fakta baik itu yang memang hari ini banyak yang mengatakan ya semua hal itu ada penjelasannya begitu kan. Tapi hingga hari ini pun nggak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana kematian itu bisa terjadi. Ya memang misalnya ada gagal organ, ada apa itu memang secara dohir ya. Tapi kan apa yang membuat itu kemudian terjadi itu kan ya memang kita kembalikan lagi itu ya kehendak Allah begitu kan. Nah hal-hal yang semacam ini memang patut dibahas dan apalagi kalau di masa-masa itu mungkin pernah terjadi dan atau bahkan saya boleh katakan terjadi lebih dari sekali gitu berarti kan memang ada sesuatu begitu artinya yang apa yang disebut karomah dan lain sebagainya itu kan memang ada. Nah, kemudian bagaimana kita membuktikannya? Nah, salah satunya kita belajar sejarah ini juga, gitu, Pak ya. Supaya kita, ya karena memang karomah itu ada ya, kawan-kawan ya. Nah, yang kemudian nanti akan kita kupas lagi ini, saya juga menahan ini. Stop, jangan tanya lagi. Nanti jadi lanjut kalau ke arah situ ya. Dan ada kemarin juga di konten TikTok JKDN itu ada yang tanya tentang lagu yang atau tembang yang di situ ada sholawatannya tapi kok arahnya lebih ke arah horor. Nah, itu nanti akan kita kupas juga di kita kupas juga di JKDN Academy di kelasnya JKDN Academy. Kenapa? Karena memang ada begitu. Ada gitu. Saya pernah diceritain Pak Fajar kayak gimana ya, kayak merinding sedap gitu juga ya mendakwai makhluk halus. Ya memang dakwanya itu full banget ya, sampai dakwanya full. Gitu, ya. Kita Nah, makanya itu saya jadi ingat itu ada anak ada di IG itu ada anak kecil itu oleh bapaknya itu nyamar jadi pocong itu, takut-takutin. Supaya itu namanya lucu. Kamu takut hantu? Enggak gitu. Kenapa? Kan ada Allah gitu, sambil ngegas anaknya. Nanti tak bacain doa loh, dibacain doanya doa makan ternyata. Itu saya ketahui ada. Itu bapaknya yang jadi pocong lalu ketawa itu terus dipukul. Iya. Betul. Ya memang gitu ya. Dan itu nasihat-nasihat orang tua itu ya memang orang tua maksudnya ya para ulama terdahulu begitu Pak ya, itu memang menjadi satu ini juga ya, satu hal yang kalau di zaman kita anak-anak 90-an itu ya istilahnya kalau nggak manut kualat gitu Pak ya. Tapi kita pernah punya pengalaman ada ustadz yang mendakwai bangsa itu kan. Oh iya. Iya. Kita ngobrol di mobil itu. Pernah punya pengalaman ada ustadz yang mendakwai bangsa itu. Ya percaya nggak percaya Pak ya. Iya. Orang melihat sendiri gitu. Iya. Oke, Pak, ini ada satu pertanyaan penting ini Pak. Iya. Apakah benar Wali Songo ini utusan Khilafah Utsman nih Pak? Ini banyak sekali opininya berkembang begitu. Saya tuh pengen jawab takutnya nanti kebablasan. Nanti di kelas aja lah. Oke. Soalnya panjang juga ini jawabannya Pak ya. Panjang. Nanti kita tuh panjang. Itu bahasnya panjang dari awal Utsmani nanti Abbasiyah.
panjang guys. Nanti ini aja lah di kelas aja gitu. Ini sengaja. Oke. Untuk saya nggak terpancing. Iya. Nggak terpancing ya. Udah pinter sekarang Pak Fajar. Oke. Ya baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah, ini tadi sekilas ya tentang sejarah Wali Songo yang diungkap lagi. Walaupun memang banyak yang harus kita ya pelajari gitu, karena kurun waktunya berapa tahun ini Pak perjalanan dakwah Wali Songo itu? Yang luar biasa Wali Songo itu 50 tahun. 50 tahun mampu mengubah landscape peta Indonesia, peta Nusantara. Artinya peta Nusantara. Bisa dikatakan bahkan Wycliffe itu mengatakan ini adalah era yang mengakhiri peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Oke. Memang kayak gongnya. Sudah Pak. Ya udah Sudah Pak. Tadi katanya nggak terpancing. Ya aku terpancing hanya itu aja sih. Pertanyaan menarik itu ya. Jadi iya makanya itu kita juga kalau udah ngobrol kayak begini, wah udah nggak inget waktu nanti. Apalagi kalau kita trip darat bareng, wah satu mobil bahas cerita begini, wah udah itu perjalanan dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, nggak kerasa gitu kan, bahas seperti ini. Oke, kawan-kawan, insya Allah tanggal 5 kita akan ketemu lagi dalam kelas eksklusif sejarah yang akan mengungkap jejak para wali yang terkuburkan. Insya Allah kawan-kawan bisa menghubungi panitia yang tadi mengundang kawan-kawan untuk hadir di kelas ini untuk mendaftarkan diri, dan jangan lewatkan juga potongan-potongan harganya, dan ajak juga kawan-kawannya supaya kita lebih seru lagi dalam mempelajari sejarah tentang Wali Songo ini. Baik, makasih banyak Pak Fajar dan juga kawan-kawan atas waktunya, terutama Pak Fajar juga. Jazakumullah khairan jazak kepada kawan-kawan juga. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya untuk mengungkap sejarah Islam di negeri sendiri. Saya Ahmad Yadiasta pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.